Selamat malam Ibu Novita. Selamat malam Ibu Novita. Halo, selamat malam, Pak Sigit. Baik, sambil nunggu peserta yang lain karena nanti Pak Afir Rizal itu masuk jam 8. Silakan Ibu Novita memperkenalkan dulu deh apa itu 5W1H tentang BSN itu apa, seperti itu. Monggo. Ini langsung direkod ya. Iya, aku langsung rekod tadi tuh. Udah Baik, otomatis terima soalnya. kasih. Monggo Bu Novita. Oke, selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekarang yang ada di sini. Pak, siapa ada Pak? Ibu Hetsi Novia, Pak Indra, Pak Sigit, tentunya Bu Sofi sama Pak Fajar. Perkenalkan, saya Novita Gosal dikenalnya. Saya di sini sebagai Ketua Batra SN DPKW Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dan aktivitas sehari-hari saya di sini adalah ya mengurus keadministrasian para praktisi dan batra, juga bertanggung jawab untuk melakukan perkenalan apa itu batra ke sekolah-sekolah yang ada di sekeliling kita gitu ya, sama wilayah saya gitu ya. Karena kita nggak mungkin hanya selalu nunggu bola, tapi kita juga bisa bola. Jadi memberikan sosialisasi, kita bekerja sama dengan BNN, juga akan bekerja sama dengan beberapa kedinasan-kedinasan setempat. Jadi ya intinya ini salah satu cara untuk mensejahterakan para praktisi, juga sama-sama memberikan edukasi pelatihan kepada mereka-mereka yang memang memiliki potensi di bidang praktisi. Oke, Pak Sigit bisa silakan Pak Sigit dilanjut. Baik, sambil nunggu Mas Rambat sama Mas Afrizal, mungkin kita mulai diskusi aja deh sambil nunggu mereka masuk ya. Jadi ini perkenalkan, ini ada tim saya di sini, Mbak Sofi, kemudian ada Indra. Jadi Mbak Sofi itu sekarang manajer saya di Energi Nirwana Nusantara. Kemudian ada finance, itu Silvi nggak bisa datang, nggak bisa ikut. Kemudian Indra ini tim kami multimedia. Jadi ya harapan saya bisa berkolaborasi nantinya. Nah, kita ada tim yang lengkap untuk apa namanya, BSN kan kita harapannya bisa jadi orpro nanti ya, sehingga memfasilitasi para terapis untuk mendapatkan Rekom STPT. Nah, kebetulan ini juga ada Mbak Sofi. Silakan perkenalan Mbak Sofi, monggo ke Bu Ya, Novita. nyantai aja, nyantai aja. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Sofi dari Semarang, produk base sirup jamu Eyang Uti. Salam kenal Bu Esti, Pak Indra. Pak Indra ini satu tim juga sama kami. Mas Fajar, ini Pak Nasrul bukan ya? Pak Nuruswan ya, yang Samsung ini. Pak Nursan. Itu belum Halo diganti Pak. loh namanya. Iya. Pesan. Iya. Ya, yang Samsung Nuzan. Iya. Akhirnya ngeliat mukanya Pak Nursan juga ya saya ya. Ya. Iya. Baru sempat online ya. Iya, setelah lama ya. Dulu ada acara apa itu? Kalau nggak salah itu saya nggak sempet online bareng-bareng karena waktu itu ibu ya. Ibu saya ada ya mesti iya. uh, Ini Pak ada Nursan masalah. di Semarang juga Pak ya? Siapa saya? Ya. Saya di Kota Depok deh. Oh, Bapak di Depok malah Jakarta. Wah, kapan-kapan meet up loh Pak. Kalau dekat sini. Iya,
Saya dulu kerja pernah di Cikarang juga kok, Bu. Di Egypt, apa itu? Egypt tuh East Jakarta Industrial Park Ya, ya. Heeh. ya saya nggak jauh dari Egypt, Pak. Saya di Lipo. Ya, di Lipo. Ya, kalau saya mau makan atau ke toko buku ya ke Liponya itu. Iya, dekat sih. Kirain Dulu di jual Oke. jual produk properti yang di Lipo itu. Hmm. Itu tahun 2000-an. 99 apa ya? 99 atau 2000 gitu. Oh ya, dan saya di Lipo dari 95 sih, Pak. Hmm. Udah lama ya. Kalau di Semarang, rencananya saya akhir November mau ke Semarang saya. Dipanggil sama Pak Gentong. Pelanting kakaknya ya kapan nih Bu Novita ke Semarang? Ya ini akhir November saya ke Semarang. Wah, Soalnya November. Oh, nanti bisa ketemu tim saya nih. boleh nanti diatur jadwalnya karena kebetulan juga kan memang banyak PR ya. Pak Sigit kenapa kepalanya dipelontos juga, Pak? Kenapa Pak Nursan? Kenapa kepalanya dipelontos juga? Oh ya ini karena saya rambutnya udah putih semua Pak, kemudian terlalu tebel, helmnya cepet lepek gitu. Mungkin Ada Pak tim Nursan ya. kenalan dulu deh nih spesialisasinya apa, nanti bisa kolaborasi dengan BSN. Ya sudah saya cerita. Jadi apa namanya? Pertama kali belajar tentang terapi kesehatan itu tahun 95 atau 96 ya, saya lupa. Jadi ketika udah mulai kan lulus itu 9, di wisuda saya 94 teknik kimia itu. Jadi udah mulai kerja, kemudian baru dapat kerja udah tertarik sama Renic Healing dari yang Choa Koksu itu tahun 95 atau 96 itu ya, saya lupa. Itu. Nah, kemudian tahun 88 ya, tahun 88 itu saya ikut belajar ilmu hikmah gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah kejadiannya karena optikal milik keluarga kan dirampok itu, akhirnya saya belajar zikir itu ya itu cuma sebulan ya seperti itu. Kemudian tapi ketertarikan untuk belajar terapi itu ya selalu ada gitu ya. Kemudian tahun 9 berapa tadi 95 ya. 95 96 saya lupa itu. Kemudian tahun 88 ya, tahun 88 96 95 96 belajar Renic Healing Choa Kok Sui. Kemudian tahun 98 ya. 98 saya belajar zikir penyembuhan, kemudian saya lupa itu, tapi kira-kira belajarnya belajar apa namanya kebanyakan data ya TCM belajar kan, kemudian yang di perut apa itu namanya totok punggung belajar, yang di perut itu pijat perut itu apa ya saya lupa tuh, yang pijat perut apa, bentar saya kok jadi lupa Namanya, namanya ya. nama metodenya. Wah, jadi ya perut, kemudian TCM belajar, kemudian hipnoterapi belajar, kemudian hipnotis, hipnoterapi belajar, Reiki belajar, kemudian Akupunktur belajar, Pak. Apa? Pak Nurzan, akupunktur. Akupunktur belajar. Jadi akupressure belajar, akupunktur belajar. Akupressure ya. Gak ada sertifikat ya, Pak ya? Ada, cuman ya itu enggak karena baru belajar aja gitu. Jadi maksudnya pelaksanaan prakteknya itu agak jarang, jadi ya belum akhir gitu. Tapi skala ruang lingkupnya tahu gitu. Itu terus Iya, apa lagi? ada yang request soalnya. Ada request buat akupunktur. Jangan dulu. Itu Ya, mesti makanya aku nanya, kali-kali beli sertifikatnya gitu. sertifikat pelatihan completion lah, bukan sertifikat bahwa itu udah udah mahir gitu.
Jadi baru sertifikat kehadiran aja sih. Gitu. Belum ujiannya. Gitu. Apalagi ya. Ya banyak kok. Oh, ini terapi patah tulang. Kalau udah ada sertifikatnya, kita bikin pelatihan, Pak. Kita bikinlah sebulan 1 kali. Ini apa tadi? Terapi patah tulang belajar. Cimande tuh terapi patah tulang Cimande saya belajar. Kemudian apalagi ya? Banyak juga sih, cuman nggak inget belajar apa aja. Kalau ada waktu tetap hipnoterapi belajar ya. Kemudian apalagi ya? Itu dulu deh kalau yang masalah masalah terapi kesehatan. Oh iya, Andi ya. Mohon izin Bu Novita sama Pak Nursan, ini kebetulan Mas Rambat udah gabung, nanti sambil kita banyak diskusi ya. Monggo Mas Rambat, kita berikan waktu untuk memperkenalkan diri untuk presentasi sekitar 10 menit. Monggo Mas Rambat, langsung. Terima kasih Pak Sigit. Salam kenal Bu Novita. Salam kenal buat semua yang ada di sini. Mohon maaf, tadi habis hujan-hujanan ini masih basah rambutnya. Ini kebetulan Semarang hujan deras banget. Jadi tadi agak telat masuknya. Suara saya jelas mungkin ya? Jadi saya sangat senang sekali ketemu Bapak Ibu semua. Memang akhir-akhir ini saya lagi senang bergaul dengan para praktisi, para trainer, para terapis gitu ya Pak. Jadi kebetulan saya tinggal di Semarang ini, ada namanya Pak Mustamir, terus ada kayak semacam komunitas topung, totok punggung juga, terus ada refleksi juga. Nah, kalau saya sendiri lebih ke digitalnya, dalam artian kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang suka belajar ya. Saya mencoba mensistemasi keahlian dari Bapak Ibu semua menjadi aset digital yang akan berbentuk kayak kursus online gitu Pak. Sebagai contoh mungkin, ini saya bisa presentasi Pak Sigit. Ini saya buka yang sudah kita buat untuk present. Jadi sebentar. Pak Rahmat jadi host ya, sudah aku jadikan host ya. Oh, Jadi siap. bisa. Udah bisa nih. Oke. Ini bentar. Ini salah satu e-course yang saya bangun bersama Pak Mustamir namanya. Beliau itu memang dulu kuliah di kedokteran. Ini ada riwayatnya ini. Tapi sekarang lebih banyak menekuni untuk pengobatan yang holistik kayak terapis herbal gitu. Ini sekarang mengelola klinik Gria Sehat 99 di Masjid Agung. Dia juga sebagai alumni PSPS ini dan tadi kurang lebih sama yang disebutkan Pak Sinten gini tadi ada akupressure, ada jamu tradisional, ada seni pengobatan timur dan lain-lain. Nah, awal mulanya itu beliau cerita bahwa dia punya banyak video tutorial untuk pijat refleksi. Contohnya kayak gini, mungkin bisa dilihat ya. Jadi ini contoh untuk pijat ketika di titik ini gitu. Nah, ini beliau punya video 60 video yang mengajarkan orang secara anatomi, secara titiknya,
ketika misalnya mau mengobati di ginjalnya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nitiknya akan di sini menjelaskan gitu ya, tentang contohnya. anatomi fisiologi ginjal ya. Jadi perlu dipahami bahwa ginjal itu Ini contohnya. dia nempel di tulang belakang kita ya. Jadi dia ada di pinggang setinggi pusar ya kira-kira. Jadi setinggi pusar kalau kita tarik garis ke belakang itu ginjal nempel ya, nempel di dinding belakang rongga abdomen ya. Jadi sangat dekat dengan tulang belakang ini ya. Nah, saya bayangkan Bapak Ibu semua di sini tentu punya ilmu yang lebih luas lagi, punya pengetahuan yang lebih luas lagi, dan ketika itu dibuat kontennya, ketika itu dibuat pembelajarannya, insya Allah nanti akan lebih banyak bermanfaat, karena ketika orang belajar secara online, tidak ada sekat ruang dan waktu, karena bisa dipelajari di mana saja dan dipelajari di kapan saja. Jadi itu kita kalau secara bisnis beratnya ya, tidur aja nanti dapat duit gitu. Nah, yang lebih luar biasa lagi, Bapak Ibu, mungkin e-course-nya di sini kita platformnya bukan pakai yang kalau pernah dengar mungkin Udemy atau yang kurs online yang lainnya gitu kan. Yang ketika orang beli gitu udah langsung selesai gitu, tidak ada kelanjutannya. Nah, di sini kami pakai platform namanya Rebelio. Mungkin saya buka dashboardnya. Jadi memang saya senang ngumpul dengan orang-orang yang berilmu. Saya banyak belajar dengan orang-orang yang berilmu tadi, dan saya mencoba kolaborasinya adalah dengan membuat semacam aset digital yang itu bisa jadi e-course. Ini contoh-contoh e-course yang saya buat. Ini tadi yang belajar pijat refleksi itu. Nah, di sini di dalamnya ini ada 30 pelajaran dari 64 video. Kita jual e-course-nya itu 800.000. Jadi mulai dari praktek pijatnya, kunci sukses, pemelian area semua, dada atas, empedu gitu. Nah, sebenarnya ini kita memindahkan aja dari proses offline ke proses online. Outputnya sama, bagaimana orang yang tadinya tidak punya keahlian, kita ajarkan keahlian memijat ini, dan pada akhirnya bisa dapat duit dari situ, dapat cuan. Kita mengirimkan juga hard copy bukunya, dan ketika mereka baca bukunya, ketika mau praktek, nanti tinggal lihat video di sini. Ada pendampingan grupnya juga, terus ketika mereka mau ketemu langsung pun kita fasilitasi ketika belajar langsung gitu. Jadi kita tidak lepas, karena sebenarnya Pak Mustamir ini, beliau memang sudah sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kayak istilah kami itu terapis holistik, atau ada yang ngomong pijat trainer, ada yang ngomong terapi trainer gitu. Karena memang saya interaksi sendiri dengan murid-muridnya itu setiap hari itu full. Kalau di WA lagi ada pasien gitu. Jadi sehari itu bisa sampai dari pagi jam 8 sampai jam 8 lagi gitu. Datang ada pasien terus. Jadi kayak mereka dapat duitnya datang sendiri gitu. Nah, hal yang seperti itu yang kita bungkus dengan kursus online ini. Jadi saya menyebut keistimewaannya apa di sini, berbeda dengan yang lain gitu. Ada di slide ini. Pak Sigit ini bisa kelihatan, Pak Sigit? Atau Bisa, mungkin Mas. bisa ya. Tribelio ini yang punya Denny Santoso, kalau Bapak Ibu pernah dengar, ini merupakan Learning Management System, LMS. Sebenarnya kayak semacam e-course kayak yang lainnya. Tapi platform ini memungkinkan konten kreator dan expert membuat dan menjual e-course dengan mudah. Jadi expert di sini sangat luas, Bapak Ibu. Bisa ahli musik, ahli vokal, punya resep rahasia, punya keahlian
terapi, punya keahlian misalnya psikoterapi dan lain-lainnya. Dari semua itu kita menyebutnya mereka agar bisa menjadi rich creator. Jadi di sini ada landing page, ada langsung dalam satu sistem itu ada database-nya dan ada community-nya. Nah, ini mungkin yang pernah dialami Bapak Ibu semua, udah pernah bikin konten edukasi di Mesula tapi terkendala monetisasinya. Monetisasi itu adalah cara jualnya. Karena kalau kita upload di YouTube akhirnya banyak orang yang lihat, nggak bisa narik duitnya gitu. Yang kedua mungkin pernah punya produk e-course tapi penjualannya segitu-gitu aja, nggak bisa sampai ratusan juta atau puluhan juta gitu kan. Atau misalnya mau jadi konten kreator tapi bergantung dengan endorse. Jadi dapat duitnya kalau ada orang yang iklan, ada yang endorse gitu kan. Atau misalnya mau kumpulin database calon pelanggan untuk membuat interaksi mereka tapi tidak bisa gitu. Nah, dari permasalahan ini, beliau siap membantu Bapak Ibu semua menjadi rich creator. Dalam artian bahwa platformnya yang saya pakai ini nanti saya akan bantu Bapak Ibu semua merumuskan mulai dari silabus, mulai dari kurikulum, sampai membentuk konten videonya seperti apa. Kalau sudah jadi, saya bikin e-course-nya kayak tadi. Saya settingkan di Tribelio, dan dari Tribelio itu sampai keluar nanti bisa transaksinya. Jadi Tribelio itu udah multi payment, mulai transfer, virtual account, sampai ke credit card, sampai ke e-wallet, semua ada semua. Nah, tentu saja tadi seperti disinggung Bu Novi, keahlian seseorang itu harus punya legitimasi. Sertifikat BNSP ini yang akan sangat mendukung kepercayaan ketika Bapak Ibu semua membuka kursus di situ. Jadi nanti kita akan tampilkan di tadi kayak nama tadi. Kalau Pak Mus itu memang beliau sudah enggak sudah enggak asing gitu. Jadi banyak riwayatnya. Tapi kalau Bapak Ibu baru masuk, nanti bisa sebutkan di situ namanya, terus gelarnya adalah Certified Therapist BNSP misalnya gitu. Jadi itu orang lebih menaikkan daya tawar sosial proof-nya gitu. Nah, dari sini kita punya 3 nih Bapak Ibu. Dari edukasi bisa memonetisasi konten dalam bentuk edukasi. Jadi dalam bentuk LMS tadi. Value Anda ke audiens tentu akan meningkat. Nah, yang kedua, yang terpenting di sini adalah cara penjualannya bisa lewat affiliate system. Kalau orang jual e-course itu paling kenceng-kencengan iklan. Jadi semakin banyak iklan, kemungkinannya semakin banyak beli. Tapi itu potensi boncos juga. Ketika iklannya tidak tepat, tidak ada yang beli e-course gitu. Cuma satu cara itu, tapi dengan Tribelio kita punya cara yang namanya affiliate, sama juga mereka punya communication tool dalam bentuk WA broadcast sama email broadcast. Nah, yang luar biasa dari affiliate-nya ini, kita mulai dengan menjual kursus dan bisa memboost itu dalam bentuk affiliate power tadi. Jadi fitur Tribelio di sini memungkinkan rich creator, Bapak Ibu semua nanti insya Allah akan jadi rich creator, kreator yang kaya, nah cuma kreator yang terkenal. Kalau misalnya mau ngoyak kayak Gen Halilintar untuk dapat iklan itu waktunya panjang dan semakin sulit. Insya Allah dengan ini rich creator khusus untuk edukasi dengan membangun e-course dan mengafiliatkannya. Kita ada revenue sharingnya juga. Kita ada affiliate sistemnya juga karena di situ sudah terdaftar ribuan affiliate yang telah bergabung dan mereka siap untuk membantu mempromosikan dan menjual e-course dari Bapak Ibu semua yang membuat e-course di Tribelio ini. Ada alat yang sudah terintegrasinya, tadi fitur LMS-nya, pembuatan e-course itu mulai dari afiliasi, landing page kayak tadi, payment gateway-nya, semua ada dalam satu platform. Dan yang penting di sini kita juga ada list building-nya. Karena dengan mengumpulkan
list, membangun list building tadi, kita bisa rutin untuk membroadcast mereka, baik WA broadcast maupun email broadcast. Ada dua, ketika kita masuk ke Tribelio, kita sebagai kreator, ini Bapak Ibu masuk di sini sebagai kreator nanti, karena Bapak Ibu bisa memanfaatkan learning management sistemnya, bisa ada multi-layernya, dan bisa mempublish ke marketplace-nya. Kalau yang sebagai affiliate ini ketika orang kepengen ngikut jualin aja. Jadi ada affiliate, terus ada membership-nya juga. Untuk affiliate itu 100.000 per tahun. Affiliate di sini dia memang niatnya mau dapat pendapatan dari online dengan menjual produk digital. Produknya apa? Produknya adalah e-course, Bapak Ibu semua nanti ketika mau buat e-course di sini. Nah, dari sini untuk yang ini 4 affiliate tadi. Jadi ketika Bapak Ibu semua kita simulasikan sebagai affiliate gitu ya. Si affiliate itu ketika menjual pertama kali, dia akan dapat 20% dari harga affiliate tadi. Kita simulasikan misalnya kursusnya adalah kursus tadi yang punya Pak Mus. Harganya 800.000. Nah, si Ida menjual untuk pertama kalinya e-course tersebut. Dia dapat 20% dari 200.000. Dari 800.000, dia akan dapat 160.000. Atau misalnya kita ngikut yang affiliate di sini, katakanlah kursusnya 200.000 gitu kan. Nah, dia dapat 20% dari 200.000. Nah, ide itu ngajak temennya agar gabung jadi affiliate lagi. Misalnya Yuni. Si Yuni ini menjual affiliate, menjual e-course-nya Bapak Ibu, Yuni dapat 20%. Si Ida masih dapat 10%. Begitu terus sampai ketika Yuni ngajak si Tri, dan si Tri ini bisa menjual, Tri dapat 20%, Yuni dapat 10%, si Ida masih dapat 5%. Padahal ini dari penjualan yang di sini, dan mungkin si Ida itu tidak kenal sama si Yuni. Begitu terus sampai ketika si Tri tadi ngajak Wati. Wati bisa menjualkan, Wati dapat 20%, ini dapat 10%, ini dapat 5%, 5% gitu. Jadi memang ini salah satu terobosan untuk menjual e-course Bapak Ibu semua di luar cara-cara konvensional dengan mengiklankan, dengan mengajak teman, dengan membuat Zoom gratis misalnya, itu cara konvensional. Tapi nanti kita akan banyak puluhan cara agar bisa dijualkan lagi, dan ini bisa jadi kayak semacam customer journey Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya konsumen yang sudah membeli dan merasakan manfaatnya, kita ajak dia untuk jadi affiliate ini itu. Ketika sudah affiliate, dia dapat duit dari sini, dia sarankan untuk ngajak temennya gitu. Jadi nanti kayak semacam proses yang bergulung yang akan jadi infinity journey. Jadi kayak semacam proses yang berlanjut terus menerus, karena dari sini tuh tidak berhenti. Ketika selesai dijual produknya, orang sudah berhenti gitu, tapi dari penjual produk itu masih kita bisa bikin journey lagi, membeli jadi affiliate ngajak orang ngajak orang gitu terus. Kalau kita bisa konsisten, kita bisa detail melaksanakan ini, insya Allah ini bisa jadi passive income Bapak Ibu semua. Nah, kalau ditanya, Mas Rambat memang sudah sampai tahap mana nih gitu, dengan semua proses ini gitu. Sistemnya saya adalah saya mengajak tadi orang-orang yang punya ilmu untuk membuat kursus bareng. Tadi saya udah yang Pak Mus, insya Allah ini juga ada kursus bahasa Jepang itu juga. Kami sudah sampai tahap untuk ngajak afiliasi, karena ini kita berjalan baru
2 minggu. Kita udah dapat sekitar 10 affiliate dan tugas selanjutnya adalah mengoptimasi affiliate ini. Kita siapkan tool promosi ini, kita ajari daily activity-nya, mereka harus share konten, harus share ke temennya itu. Nah, dari situ kita juga ngajari mereka agar mau mengajak temennya gitu. Begitu Pak Sigit dari saya. J, maturun Mas Rambat, monggo langsung Mas Afrizal, kita berikan waktu 15 menit untuk perkenalan sekaligus mempresentasikan apa perlunya sertifikasi profesi BNSP dan apakah ini bisa untuk semua bidang keilmuan. Kepada yang terhormat Bapak Afrizal, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Sigit. Saya izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, Alhamdulillah. Selamat sejahtera dan selamat malam. Semoga pada malam hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan tentu semuanya semakin semangat untuk menjalani hari-harinya. Dan memang yang kita inginkan adalah Bapak dan Ibu ketika sudah mendengarkan pemaparan dari para suhu, ya, untuk memang bagaimana kita semua bisa sejahtera, ya, demi keluarga kita masing-masing, dan insya Allah memang kita akan dimudahkan dan memang kita akan menuju jalan-jalan yang memang mudah-mudahan ini membawa kemaslahatan bagi kita dan keluarga kita masing-masing, khususnya dan umumnya bagi orang lain di sekitar kita. Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afrizal, saya dari Sukabumi, Bapak dan Ibu. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit, ya, sebenarnya bukan materi ya, tapi lebih kepada motivasi saja. Artinya memang Bapak dan Ibu di sini, alhamdulillah saya memang diberi kepercayaan oleh Pak Sigit, ya, untuk memberikan sedikit motivasi, berikan sedikit gambaran bagaimana, kenapa dan pentingnya kita untuk melakukan sertifikasi, ya, BNSP dari mulai hari ini sampai ke depannya. Bapak dan Ibu semuanya, wacana dari pemerintah di tahun 2024-2025, seluruh profesi itu haruslah sudah bersertifikasi BNSP. Baik misalkan Bapak dan Ibu ada tetangga yang berprofesi sebagai tukang bangunan, sebagai pekerja berat, atau profesi sebagai guru, atau yang berprofesi sebagai yang lain-lainnya, maka memang hendaklah harus bersertifikasi BNSP. Ya, berdasarkan dari peraturan pemerintahan. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu, ya, di zaman sekarang ini bahkan wacana dari, ya, PPG sendiri akan dihapuskan. Ya, akan diganti oleh apa? Sertifikasi instruktur level 4, ya, sekaligus sudah merangkap, ya, melebihi level 3. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu, ya, nanti akan mengikuti sertifikasi instruktur di Jogja, ya, di tanggal 25-26. Itu diagendakan memang akan memiliki, ya, sertifikat instruktur metodologi yang memang melebihi, ya, level 3, ya, sudah level 4, dan memang di situ adalah sertifikasi instruktur ini dia berstatusnya memang lebih tinggi dibanding instruktur LSK. Ya, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi diperhatikan, ya, Bapak dan Ibu, bahwa memang pada hari ini kita semuanya akan, ya, berjalan lebih ke depan, dan kita cermati semuanya bahwa apapun yang memang kita lakukan saat ini tidaklah lepas semuanya dari peran pemerintahan. Ya, Bapak dan Ibu, peran dari pemerintahan. Pemerintahan, ya, negara Republik Indonesia saat ini telah memberikan banyak keleluasaan bagi kita untuk memang kita memantaskan diri dalam menghadapi, ya, persaingan global, Bapak dan Ibu. Dikarenakan, ya, saat ini dan ke depannya persaingan-persaingan di dunia digital ini, dunia globalisasi ini akan terus, ya, meluas dan akan terus merambah. Ya, maka Bapak dan Ibu harus mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi. Ya. Bapak dan Ibu semuanya, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP
adalah badan yang memang dikhususkan untuk melakukan sertifikasi. Artinya namanya sertifikasi Bapak dan Ibu berarti ujian. Seperti itu ya Pak Desigit. Berarti ujian. Ujian untuk mendapatkan apa? Kelayakan. Ya, bukti kelayakan. Nah, berarti ketika kita mendapatkan bukti kelayakan, maka kita sudah dianggap memiliki kompetensi tersebut atau dianggap sebagai orang yang kompeten. Ya, dianggap sebagai orang yang kompeten. Maka Bapak dan Ibu, ya, saya ingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu di sini, ya, di sertifikasi BNSP adalah untuk menunjukkan Bapak dan Ibu sudah kompeten. Mungkin dalam skill Bapak dan Ibu sudah luar biasa, ya, sudah sangat istilahnya misalkan ya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Tapi ingat, ketika tidak ada bukti secara yuridis atau secara hukum, maka sepertinya akan ada situasi yang dimana kita mengharuskan ada bukti secara yuridis. Nah, ini memang sudah menjadi fakta. Ya, maka bukti secara yuridis inilah yang dibantu oleh pihak BNSP. Ya. Nah, maka bukti secara yuridis ini Bapak dan Ibu semuanya dibantu oleh pihak BNSP agar Bapak dan Ibu bisa meraihnya dengan lebih baik. Ya. Bapak dan Ibu semuanya, BNSP sendiri yang memiliki kepanjangan tangan. Ya. Panjangan tangan dari BNSP ini adalah LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Yang kita pakai nanti ya, yang saya sendiri sering pakai adalah LSP P3. Jadi ada beberapa tingkat Ibu atau derajat dalam LSP tersebut. Ada LSP P1. LSP P1 ini LSP yang memang memiliki skema khusus. Contoh, Pak Desigit nanti untuk misalkan forum komunikasi terapis Jawa Tengah ingin buat LSP misalkan ke depannya. Ya, berarti memang khusus untuk terapis nih misalkan. Berarti kan satu skema nih ya. Nah, maka di sini masuklah dalam LSP P1. Ya, karena untuk satu skema. Nah, sementara ya, jika ya Bapak dan Ibu, misalkan Pak Desigit ingin melebihi misalkan ya skemanya, oh saya ingin skemanya yang lebih tinggi, lebih banyak ragam, bisa LSPP 2 atau LSPP 3. Nah, LSPP 3 ini, LSPP 2 itu gini, LSPP 2 itu dia bisa melakukan sertifikasi berbagai profesi, tapi tidak sebagai instruktur dan asesor tidak bisa didalangi oleh LSPP 2. Jadi misalkan yang berhubungan dengan soft skill seperti misalkan terapis, segala macam itu bisa. Tapi untuk menjadi guru atau penguji itu tidak bisa di LSPP P2. Jadi seperti itu bedanya ya, Bapak dan Ibu. Sementara LSPP 3 ini yang nanti akan diajarkan di Yogyakarta, yaitu tepatnya di Kabupaten Bantul, maka ini adalah LSPP 3 yang kita pakai, itu LSP Mapelkindo. Dia memang memiliki sertifikasi instruktur, baik asesor atau master asesor, ya, yang dimana memang syaratnya adalah untuk ya menjadikan kita sebagai instruktur yang handal, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu di sini ya, pada malam hari ini tentu ya kita akan harus mengingat, menyampaikan kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita, sahabat kita, keluarga kita, betapa pentingnya kita memiliki sertifikasi BNS. LSK sendiri ya sertifikatnya itu hanya diakui di dalam negeri. Sementara BNSP ya atau dari LSP dia diakui dari mancanegara. Diakui secara dunia, secara global. Karena memang ini pemerintah menyiapkan ya untuk kita menghadapi pasar bebas ASEAN. Ya. Jadi ke depannya ya tenaga kerja dari luar negeri itu akan semakin bebas masuk ke dalam negara kita, ke Indonesia ini. Ya. Jadi makanya jangan sampai kita semua menjadi penonton di negeri kita sendiri, ataupun kita bisa menjadi tenaga kerja di luar negeri dengan ada apa? Sertifikat BNSP ini. Ya. Yang ingin bekerja misalkan menjadi TKI misalkan, ya ada LSP untuk TKI-nya, PJTKI-nya. Yang ingin bekerja misalkan
ingin menjadi misalkan terapis, ada LSP-nya untuk ujian kelayakan terapisnya. Yang ingin bekerja sebagai apa, misalkan ada Bapak dan Ibu ya. Bahkan sebagai perawat misalkan ya. Perawat kan SKP-nya, misalkan SKPI-nya dari mana? Dari sertifikasi BNSP. Bidan, SKPI-nya dari mana? Sertifikasi BNSP. Ya, misalkan. Jadi SKPI ini harusnya memang semuanya diambil dari apa? Dari BNSP agar apa? Terpakai ketika sesudah kuliahnya pun. Ya. Nah, maka misalkan Bapak dan Ibu di sini ke depannya alhamdulillah ya ketika dari sekarang sudah mengenal BNSP, maka Bapak dan Ibu ya tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk menghadapi tantangan-tantangan global di masa depan nanti. Ya. Dan Bapak dan Ibu perlu diingat bahwa sertifikasi BNSP ini ya hendaknya adalah bagi kita yang memiliki profesi yang berurusan dengan hukum, berurusan dengan pemerintahan, adalah hal yang sangat wajib Bapak dan Ibu. Kan tidak jarang teman-teman kita ketika mengurus izin ternyata harus ada nih ijazah BNSP-nya. Harus ada nih ijazah BNSP-nya. Ya. Hal-hal ini memang tentu ya diperlukan dan sangat diperlukan. Ya. Maka dan Bapak dan Ibu di sini ya bersyukur sudah mengenal BNSP dan saya yakin Bapak dan Ibu bisa ya untuk memaksimalkan potensi-potensi tersebut. Ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa untuk daftar dan misalkan menanyakan konfirmasi informasi lebih lanjut ke Pak Sigit untuk misalkan kapan lagi nih ya jadwal misalkan ya untuk sertifikasi BNSP-nya ya. Kapan lagi nih misalkan ya jadwal untuk sertifikasi BNSP-nya atau kapan lagi misalkan di bulan-bulan yang lain, maka nanti Pak Sigit pasti akan menjadwalkan kembali ya Bapak dan Ibu. Jadi silahkan Bapak dan Ibu ya untuk istilahnya apa stay tune, stay ya untuk menunggu info ya ke depannya misalkan ya misalkan ya untuk sertifikasi BNSP yang di bulan nanti tanggal berapa nih Pak D ya tanggal berapa Pak D, nah nanti akan tentu dirumuskan oleh Pak D Sigit ya seperti itu. Ya Bapak dan Ibu semuanya alhamdulillah pada malam hari ini semuanya bisa berkumpul dan mungkin tidak banyak yang memang saya sampaikan sebagai pembuka ini. Tentunya yang memang saya harapkan Pak dan Ibu ada pertanyaan apapun, ada hal yang kurang mengerti apapun, maka silahkan pertanyakan kepada saya. Agar memang nanti ada hal apapun ya, kita tidak ada yang namanya prasangka gitu. Kita bingung nih mau gimana, ini mau gimana, enggak. Jadi nanti memang semuanya jelas ya. Seperti itu, jadi silahkan saya kembalikan saja kepada Bapak moderator ya Pak Sigit, silakan untuk memimpin ya Baik, apabila terima ada pertanyaan. kasih Kang Afrizal dari Sukabumi yang sudah mempresentasikan tentang perlunya sertifikasi profesi BNSP. Jadi malam ini kita kolaborasi ya Batra Supranatural Nusantara itu sebagai Orpro sedang ongoing, sedang dikerjakan proses-prosesnya. Kemudian nanti bagi yang sudah punya profesi apapun juga bisa disertifikasi BNSP sebagai instruktur ataupun sebagai praktisi. Kemudian e-learning-nya sudah disediakan oleh Mas Rambat gitu. Jadi kita akan buka forum diskusi, monggo silakan raise hand dan langsung perkenalan, kemudian pertanyaan ditujukan pada siapa, domisilinya, kemudian pertanyaan apa. Monggo kita mulai. Dari BSN monggo silakan. Ibu Novita, Ibu Mutia. Atau ini ada Mas Indra nih, tim saya multimedia, monggo. Baik, saya mengawali dulu ya. Mas Afrizal, itu saya tuh pernah dikasih meme sinis gitu ya. Lo jangan fanatik BNSP deh. Itu kan sertifikasi kompetensi kalian kan seumur hidup. Jadi
Kalau profesi ya udah 3 tahun nggak apa-apa. Kalau sertifikasi kompetensi kan memang seumur hidup gitu. Gimana Mon, bisa dijelaskan apa sih bedanya sertifikasi kompetensi seumur hidup dengan BNSP yang hanya 3 tahun nanti diperbarui terus gitu? Monggo silahkan. Baik, secara regulasi pemerintah, kekuatan hukum secara yuridis itu dipegang oleh memang setiap perizinan itu berjangka, ya. Artinya berjangka di sini ada berapa kurun waktu memang harus diperpanjang. Contoh misalkan ya sertifikasi BNSP ini 3 tahun. Maka seperti halnya izin yang lain, kita izin praktek misalkan STPT 3 tahun. Izin misalkan yang lain 3 tahun. Izin praktek fisioterapi 3 tahun. Izin bidan 3 tahun. Izin praktek perawat 3 tahun. Jadi semuanya memang ada masa tenggang, ada masa waktu. Ya. Jadi kalau misalkan ada nih, misalkan memang dia nggak ada masa kadaluarsanya, itu adalah peraturan lama. Jadi untuk peraturan baru ini sudah diterbitkan kembali ya, bahwa memang semua sertifikasi ini haruslah ya memiliki masa waktu. Sudah dijelaskan juga dari peraturan lama ini hendaklah untuk segera mengikuti peraturan yang baru. Artinya mengikuti sertifikasi BNSP. Karena apa? Di tahun-tahun ke depan nanti ini akan sangat perlu. Sekarang belum terasa karena sekarang belum betul-betul dijadikan sebagai patokan oleh pemerintah karena masih masa transisi peraturan. Tapi ke depannya ini akan terasa, ya. Dimana misalkan ketika orang lain lolos karena sudah sertifikasi BNSP, oh kita belum sertifikasi BNSP, ya. Maka ke depannya pun untuk sertifikasi BNSP itu sulit, tidak akan semudah ini, ya. Apalagi sertifikasinya dibantu segala macam oleh saya misalkan dan tim yang lain. Nanti itu tidak akan ada hal seperti ini, betul-betul memang diuji, itu betul diuji gitu. Jadi memang tidak akan ada bantuan-bantuan seperti ini gitu ke depannya itu, karena memang tadi medannya berbeda, sudah bukan waktu penyesuaian nanti ke depan itu, tapi waktu pelaksanaan. Ketika waktu pelaksanaan berarti ada apa? Punishment, ada hukum ketika tidak dilaksanakan oleh sebagian rakyat. Seperti itu. Nah, itulah memang aturan dari pemerintah. Seperti itu Pak D. Jadi kenapa pentingnya kita sertifikasi BNSP itu sekarang, karena memang kedepannya ini sampai tahun-tahun ke depan usia panjang negara ini, insya Allah, maka aturan BNSP ini yang dipegang teguh oleh pemerintah. Jadi kalau ada hal apapun, sekarang belum terasa karena masih waktu penyesuaian. Tapi beberapa tahun ke depan akan terasa karena memang sudah tahun pelaksanaan. Dan ketika sudah tahun pelaksanaan tidak ada istilah sosialisasi kembali, tapi sudah dalam keadaan apa? Menerima, mengikuti, apresiasi, approve, tidak menerima punishment hukuman seperti itu. Baik, terima kasih Kang Afrizal. Ini ada Pak Nursan, silakan Pak. Perkenalkan, kemudian pertanyaan kepada siapa dan pertanyaannya apa, domisili dari mana. Saya Nurzan nih, tinggalnya di Kota Depok. Itu aktivitas sekarang sehari-hari sebetulnya jadi trainer dan konsultan. Konsultannya terutama konsultan kekayaan intelektual. Trainingnya training private, training di rumah, di rumah gitu. Nah, kalau tadi keperluan saya itu sebetulnya begini. Jadi saya nggak tahu ini mungkin buat dua-duanya atau mungkin buat seluruh nih. Jadi saya cuma ingat begini. Jadi kalau membangun sesuatu yang besar tidak bisa dikerjakan sendiri, gitu kan? Harus masing-masing kontribusi dengan sesuai keahliannya, gitu kan? Gitu. Jadi saya mula-mula mungkin ini saya tanya atau info ya, yang penting saya ngomong dulu lah, gitu kan? Jadi misalnya gini, tadi Pak yang nerangkan LMS tadi itu nerangkan kalau nggak salah Tribelio ya, gitu ya. Nah Tribelio saya tahu Tribelio itu ketika saya ambil kursus dari Jan Abdullah tentang Facebook Ads, gitu ya. Jadi saya kalau nggak salah sudah daftar juga jadi affiliate-nya. Cuman ya kebanyakan aktivitas akhirnya affiliate ya tinggal affiliate, aktivitas nawarkannya kurang. itu Tribelio yang satu.
saya juga nggak update, nggak hafal juga itu fitur-fiturnya ada apa saja, gitu kan. Ada yang saya tahu ada yang berbayar, ada yang gratis, gitu. Ya begitu. Nah, kemudian kalau tadi info soal apa namanya Udemy. Nah, Udemy saya punya itu apa platform yang mirip, jadi dibuatkan semacam Udemy ya. Itu saya juga punya. Nah, waktu itu saya mungkin mau sharing ke Pak Sigit, tapi saya sampai sekarang aja itu yang materi untuk yang serupa dengan Udemy tadi belum saya pelajari gitu, baru ngintip-ngintip aja gitu. Jadi apa fungsi-fungsi dari fiturnya tadi belum sempat saya pelajari, cuma ada satu dua yang menarik saya lihat, oh gitu. Nah, ya itu yang dari sisi Udemy-nya. Nah, kemudian kalau yang tadi ya misalnya SKKNI 3 ya tadi saya udah SKKNI level 4. Mungkin kalau nggak salah ya saya agak lupa yang 5 itu kalau nggak salah dari 4 langsung ke 6 ya. Gitu. Jadi 5-nya ini saya lupa apa gitu. Mungkin nanti Mas Afrizal ini bisa ingatkan saya yang SKKNI level 5 itu apa gitu. Nah, gitu. Jadi apalagi tadi ya. Jadi Tribelio, kemudian Udemy, kemudian SKKI level 4, kemudian oh ya, jadi ada tadi yang mirip Udemy-nya punya, Tribelio ada, kemudian SKKI-nya level 4-nya ada. Terus apalagi yang bisa dibahas nih? Tadi ini apa ini agendanya apa ya ini? Kira-kira itu. Jadi kalau apa yang bisa saya misalnya yang bisa saya bikinkan kursusnya ya. Sementara ini sebetulnya oh ya. Jadi mungkin saya S2 gitu ya. S2 itu di kuliahnya di PPM. Nah, di PPM itu salah satunya itu nah itu apa namanya? Ada mata kuliah yang bukan mata kuliah ya, pokoknya anggap aja mata kuliah itu problem solving, decision making. Nah, tadi bicara soal misalnya bahwa nasional ini diarahkan untuk punya standar yang yang bagus gitu ya, sehingga sampai ke level internasional gitu kan, seperti itu. Jadi level internasional. Jadi itu seperti kartu prakerja gitu ya. Kartu prakerja itu kan misalnya ya, waktu itu saya diajak dosen alumni ITB untuk ngajar di kartu prakerja. Ternyata yang mesti saya siapkan dokumennya itu banyak gitu. Jadi saya sampai keteteran juga itu. Jadi sampai itu ternyata mereka yang bisa masuk ke yang bisa ngajar di kartu prakerja itu dia ngambilnya di World Economic Forum ya. Jadi World Economic Forum dia lihat nih skill apa yang dibutuhkan sampai tahun 2025 itu akhirnya ketahuan bahwa yang nomor satu itu misalnya kompleks problem solving. Nah itu jadi itu kalau bicara misalnya apa saja sih modul yang bisa saya kerjakan gitu, saya sumbang, mungkin salah satunya itu dulu gitu. Jadi problem solving itu apa namanya tadi kan ini kan bicara e-learning, kemudian SKK ini ya, kemudian nah ini yang kebutuhan yang paling besar itu sebetulnya tadi problem solving. Kebetulan saya bagus juga di situ nilainya begitu. Jadi standar secara trainer kompeten dan materinya yang sesuai dengan apa namanya standar kebutuhan World Economic Forum tadi ada gitu. Mungkin saya itu yang bisa saya infokan ya, nanti dari rekan-rekan yang lain mungkin bisa saling tukar info, kita bisa sambil ngisi seperti itu. Ya udah gitu aja dulu. Ini entah pertanyaan, entah komen, ya gitu aja lah saya ngomongnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nursan Suadi. Monggo Mas Rambat dan Mas Afrizal ditanggapi secara bergantian. Saya dulu mungkin Pak Sigit ya.
Terima kasih Pak Nur. Jadi memang Tribul ini udah dari sekitar setahunan lebih. Saya juga join dari awal itu. Itu awal memang ada e-course itu yang Facebook Ad. Nah, awalnya itu belum ada LMS-nya Pak Nur. Jadi masih pakai Tribe, terus itu juga e-course-nya nanti di platform yang lain. Jadi mereka membuat e-course pakai website, terus proses transaksinya di situ. Fitur LMS dengan affiliate 4 level ini baru launching sekitar ini November ya, di pertengahan Oktober kemarin Pak Nur. Jadi di situ kayak semacam orang yang lama, mungkin bisa dicek nanti ketika sudah punya akun di situ, nanti bisa akan ada tampilan yang marketplace e-course sama affiliate-nya. Jadi bisa langsung join tanpa harus misalnya bayar lagi untuk yang affiliate 100.000 itu. Dan otomatis kita bisa langsung bikin e-course di situ, bisa langsung bikin LMS di situ. Nah, Udemy tadi saya contohkan adalah platform e-course juga Pak Nur, yang di situ memang dia terbesar, tapi fiturnya cuma sebagai membuat LMS, terus nanti kita pajang di situ, kita promokan, terus ada orang beli, kita dapat duit gitu. Itu konvensional cara jualnya. Tapi dengan yang fitur tadi Tribulio 4 level affiliate itu, kita punya istilahnya 1001 cara nanti ketika jualan. Karena kita akan ngelola satu pasukan affiliate, kita bisa ngajarin orang untuk bisa dapat duit dari online. Dan paling enak memang kan jualan produk digital, karena tinggal kirim link, tidak ada proses packing dan pengiriman gitu. Apalagi tadi Pak Nur udah sangat mumpuni ya di berbagai bidang gitu. Kalau misalnya tadi bisa katakanlah e-course problem solving dan memang udah pernah ngajar di prakerja, itu prakerja sendiri itu sebenarnya semacam marketplace Pak Nur, marketplace e-course yang kebetulan dibiayai oleh negara. Jadi enak, orang bikin e-course di situ, yang penting banyak yang ambil, dia langsung dapat duit. Jadi banyak cara-cara yang aneh-aneh biar mereka pada beli di situ kan, karena tinggal nukar poinnya gitu. Itu mungkin cuma formalitas, orang akhirnya menghabiskan saldo prakerjanya gitu di situ. Nah, e-course tadi itu yang konvensional, Tribul ini insya Allah jadi satu kayak terobosan baru untuk membuat dan menjualkan gitu. Mungkin itu Pak Nur, kalau misalnya masih ada yang ditanyakan bisa komen gitu. Terima kasih Pak Sigit. Oke, monggo lanjut Pak Afrizal ditanggapi. Baik, mungkin untuk masalah memang pelatihan kecakapan kerja, misalkan atau maaf tiba-tiba ini nggak kelihatan wajah saya. Jadi seperti itu semuanya. Ya, jadi kalau misalkan untuk masalah PKK, PKW, mungkin itu bukan ranah saya. Tapi untuk memang hal-hal misalkan seperti SKKNI level 4, level 5, panjang kalau misalkan kita jelaskan pada malam hari ini. Cuman perbandingan contohnya gini aja. Ya, misalkan, oh ya, misalkan untuk SKKNI level 4 berarti memang ini untuk instruktur ahli pertama. Contoh ini, jadi ini instruktur meteorologi ini instruktur ahli pertama. Ada SKKNI level 5, maka disebutlah instruktur ahli muda. Nah, ini contohnya seperti itu, Pak Nur ya. Nah, untuk hal-hal yang lainnya, nanti insya Allah akan memang lebih banyak lah ya, yang memang bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, sebelumnya ini saya mohon maaf karena di sini mati listrik. Ini sinyal sudah mau hilang, Pak Dek Sigit. Ya, jadi mungkin jika ada pertanyaan apapun nanti bisa japri ke Pak Dek Sigit, nanti saya jawab lewat japri ya Pak Dek ya. Siap. Baik, baik. Mohon maaf ya semuanya ya. Saya izin pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sigit, ini jadi berhubungan dengan BNSP itu ya Pak Sigit ya? Betul Bu Novita, ini ada berhubungan dengan BNSP, kemudian nanti trainer apa namanya terapis tradisional kan difasilitasi oleh BSN sebagai
Pro, kemudian dibuatkan e-learningnya oleh Mas Rambat, seperti itu. Monggo Bu Novita kalau mau bertanya. Ya, enggak nih, saya sih masih banyak belum ini banget ya. Memang kita lagi menjajaki sekarang ya. Karena kalau kondisi sekarang kita BSN ini lagi mencari crowd-nya gitu loh Pak Sigit. Ya, Jadi istilahnya udah berjalan sih yang ya, penyuluhan anti narkobanya kita sudah berjalan kan. Jadi di sini saya lagi mempersiapkan untuk tim-tim kesehatannya gitu loh. Karena kan nantinya kan ketika anak-anak SMA pada tes urin, nanti mereka kan perlu juga untuk terapi kan. Kita pasti kan oke. membutuhkan tenaga gitu loh. Dan saya bukan hanya menyiapkan sekretariat, tapi yang pada mau terapi ini, entah itu yang hanya batas cleansing doang, atau yang buat pembersihan, atau yang memang sudah kecanduan dengan perlu hipnot segala macam, itu saya bisa memberikan referensi ke terapis-terapis yang berada dekat di rumah mereka masing-masing itu loh Pak Sigit. Siap. Nah, jadi kita lagi berusaha untuk mempersiapkan tim kesehatannya juga. Dan itu tentunya harus ada sertifikasi ya. Iya, Bu Novita. Yang saya Bu memang Novita, belajar ini ya. ada tim saya, Mbak Sofi nih, mau kolaborasi dengan BSN. Silakan Mbak Sofi, Boleh. diceritakan nih, monggo. Silakan Mbak Sofi. Nah, aku agak berisik nggak apa-apa ya, aku di jalan soalnya. Nggak apa-apa. Maaf nih lampunya mati jadinya nggak bisa hidup videonya. Nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk kolaborasinya, ini kan saya juga masih belum, masih memulai startup. Jadinya saya masih meraba-raba nih untuk kesehatan. Kan kebetulan produk saya itu base sirup jamu Eyanguti, jadi jamu yang didiferensi berbentuk sirup. Gitu aja sih, jadi masih tahap belajar. Belum tahu nanti gambarannya mau ke arah mana nih. Kalau terkait kesehatan ya setahu saya untuk hal-hal secara kondisi aja sih, lihat kondisi. Kalau musim hujan berarti kan butuh yang namanya imun booster gitu. Oke. Terima kasih. Oh, jadi Mbak Sofi bikin semacam kayak minuman ya, herbal ya? Iya benar Kak. Nanti lah kalau pas kita, saya memang ada rencana mau ke Semarang nih gitu. Yang ngatur jadwalnya aja kalau pas penyuluhan lagi berkurang gitu ya. Nggak terlalu padat gitu kan. Tapi benar juga sih kalau memang kita memerlukan semacam kayak obatnya lah gitu kan. Tapi ini secara kita jualnya kalau komunitas ya LSM ini istilahnya internal dulu mungkin ya. Karena kan kalau misalnya kita jual ke masyarakat umum pasti udah ada peraturan yang BPOM juga kalau yang minum. Ya kan Kalau pasti gitu dari ya. saya, kalau menurut saya yang setelah saya pelajari waktu kemarin di Dinas Kesehatan, kalau produk yang lebih dari 7 hari itu bisa di PIRT. Nah, Nggak apa-apa kebetulan ya. produk saya ini bukan masuk di BPOM tapi di Oh ya, nggak PIRT. masuk kelompok mereka ya. Iya. Oh, Untuk aman. sertifikasinya NIB dan ini PIRT. Untuk halal masih dalam proses. Untuk HAGI itu kemarin sudah diajukan, tapi prosesnya ini 1 tahun. Memang agak lama sih, gitu. Gitu Kak. Nggak masalah sih Mbak. Soalnya kalau dari kita pun kayak dulu waktu saya tuh kita menjual produk yang misalnya secara internal itu masih aman aja sih gitu karena untuk kalangan sendiri kan. Tapi kalau misalnya udah ke masyarakat umum memang agak ribet. Cuma kalau udah ibaratnya kalau 7 hari nggak masalah, ibaratnya mau di masyarakat umum pun nggak masalah ya aman sih. Dan itu bisa digunakan sebagai tambahan ya, tambahan kalau misalnya orang berobat atau ini kita jual, kita bisa digunakan sebagai tambahan itu loh Mbak. Iya, Karena benar kan Kak. UMKM masuknya ya. Iya, masuknya UMKM. UMKM nggak masalah. Nah kita juga rencana seperti itu sih Kak. Jadi intinya ketika ada keramaian maka apapun bisa kita jual kan. Iya. Ketika ada keramaian. Nah kita menciptakan keramaian itu. Jadi saya bertanggung jawab untuk memberikan
keramaian tersebut agar para praktisinya atau para UMKM-nya juga masih bisa berkarya di situ. Jadi harus ya berkolaborasi lah. Mana di sini ada Batra anti narkotikanya yang akan memberikan penyuluhan-penyuluhan ke para siswa dan orang tua sehingga dikenal oleh masyarakat sekitar. Ada sekretariat dan kita bikin event per 3 bulan sekali sehingga kan para praktisi bisa praktek baksos di situ dan UMKM-nya juga bisa disertakan juga gitu loh maksudnya. Jadi memang kita lagi membentuk timnya lah. Oke Pak Sigit, terima kasih Pak, gitu. itu aja Pak. Jadi BNSP memang perlu sih buat kita ya para praktisi biar jalur ke pemerintahnya itu lancar. Ya, nanti untuk Jabodetabek silakan dipegang Bu Novita, nanti bisa koordinasi dengan saya. Bisa nanti diatur gitu ya. Karena tapi tadi Pak siapa Pak Afrizal ini dari BNSP-nya atau dia salah Dia satu dari LSP-nya, jadi dia yang menyediakan sertifikasi BNSP untuk profesi, untuk praktisi, seperti itu. Oh gitu. Jadi dia sudah resmi gitu loh dari BNSP-nya, sudah bisa. Iya. Gitu. Jadi sebagai sertifikasi instruktur, kemudian sertifikasi di bidang keahlian kita, bahkan dia nangani sertifikasi halal juga tuh. Jadi kayaknya semua sertifikasi ditangani deh. Dia pegang ya. Kan dia di Sukabumi nih Pak Sigit, kan kebetulan kalau Sukabumi masih wilayah saya. Boleh lah kapan-kapan gitu kan, kalau aku perlu ya dia bisa ke Cikarang atau aku visit ke tempatnya dia juga nggak masalah. Jadi kan biar boleh. Ya online aja. Kita minta share lognya. Iya, nanti kapan-kapan lah pas saya ada jadwal. Kalau nggak salah sih, bentrok ya, saya mau ke Semarang ya, tanggal 25-26 ada mau ke arah Sukabumi tuh. Nanti bisa lah, bisa mampir lah kalau udah ketemu face to face kan lebih yakin lagi gitu Mas Sigit. Ya. Ya kan lebih mantap. Oke deh, silakan dilanjut. Oke, monggo Mas Rambat dan Pak Nursan nih, karena Pak Afrizal kan live ya. Silakan Mas Rambat, bagaimana nih tribelionya supaya bermanfaat? Ini kan ada Mbak Sofi, memang kita akan booster sebagai trainer entrepreneur. Kemudian ada teman saya nanti Silvi itu kan sebagai trainer di bidang vokal. Kemudian BSN ini kan trainer di bidang pengobatan alternatif. Monggo Mas Rambat, gimana ini strateginya supaya ya bisa menjangkau, memperlengkapi dan mengedukasi serta mengeksplor kemampuan kita masing-masing sebagai seorang trainer. Terima kasih Pak Sigit. Kolaborasinya adalah dengan menyamakan mindset dulu Pak Sigit. Saya share di komen, itu kebetulan tadi dari YouTube, saya rangkum, ada seorang yang mengatakan bahwa cara menjadi kaya itu dimulai dengan skill yang rendah dulu. Dan kita bisa menukar waktu kita dengan uang. Ini mungkin yang diawali oleh pekerja-pekerja awal fresh graduate itu kan. Lulusan SMK, lulusan sarjana itu. Ini merupakan sulit ketika nanti kepengen bisa jadi kaya gitu Pak Sigit atau sukses. Nah, dari nyari kerja, ada perusahaan ngasih kita gaji bulanan, terus kita menukar itu dengan waktu kita selama 8 jam per hari untuk mereka, dan mesti di awal kita ada di bayaran yang rendah. Tentu saja kita kepengen ada peningkatan dalam hidup agar bayaran kita naik. Kira-kira ketika semua orang waktunya sama, ketika orang punya tenaga yang relatif sama, yang bisa kita tingkatkan adalah di skillnya. Karena kalau kita menambah waktu kerja itu tidak mungkin. Kita mesti tidak sanggup karena kita butuh istirahat. Dengan skill meningkat, value yang kita berikan tentu akan lebih tinggi. Kita akan bisa mendapatkan bayaran yang lebih baik. Posisi Bapak Ibu semua mungkin sekarang ada di sini. Dengan semua value yang meningkat, dengan semua pengakuan dari audiens, dengan semua istilah kami adalah authority. Sudah ahli di bidang ini, sudah ahli di bidang ini gitu. Langkah selanjutnya adalah kita mulai
pakai tools agar kita kerja lebih cepat, lebih baik. Kita cari mentargetkan orang-orang yang tepat, kita cari network yang spesifik. Nah, yang terpenting poin di 3-4 ini Pak Sigit dan Bapak Ibu semua, bahwa kita jual jasa kita dengan penawaran yang lebih baik, jangan jadi yang termurah. Jasa terutama adalah dari skill tadi, skill pengetahuan, skill pengalaman, skill best practice, skill keahlian sesuatu yang bisa menjadi solusi suatu masalah atau bisa menjadi cara untuk mendapatkan uang, itu adalah jasa kita. Dan dari situ kita rekam aktivitas, kita sebarkan ke ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan bisa kita jual ke jutaan orang lewat sosial media. Ini merupakan jalan, karena apapun bidang yang kita tekuni, kita harus spesifik dulu, fokus ngerjain ke satu hal, jangan tergoda hal yang lain gitu. Kurang lebih itu Pak Sigit, karena rekan-rekan di sini dengan semua keahlian, apapun keahlian itu, ini jalan panjang menuju suksesnya seperti itu. Gitu Pak Sigit mungkin. Baik, terima kasih Pak Rambat. Sebelum saya ke Pak Nursan ya Pak Rambat, ini kan kita tahu kan untuk e-learning itu kan ada Superproof, kemudian YouTube yang berlangganan itu kan ada yang harian, mingguan, bulanan. Jadi keistimewaannya Tribelio dibandingkan Superproof, kemudian YouTube yang berlangganan itu apa? Mohon dijawab. Saya baru dengar mana Superproof itu apa Pak Sigit? Itu kayak Superproof itu suatu platform yang mempertemukan antara penyedia jasa dengan pemakai jasa gitu. dasarnya e-course gitu apa gimana? Iya, jadi misalnya nih saya spiritualis, saya mau kasih training spiritual. Jadi nanti data saya diinput di Superproof, kemudian kan dilihat di seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin mereka akan cari dekat lokasi saya. Oh, Semarang, guru spiritual Sigit Cahyono. Oh, spesifikasinya ini. Oh, ternyata ratingnya dia misalnya ya udah bintang 5 nih. Ya udah, aku mau daftar. Jadi Superproof memfasilitasi gitu. Nanti hanya membayar satu kali aja sih, 100.000 dicaskan ke peserta. Setelah itu ya langsung hubungan antara guru dan murid gitu. Monggo, Mas Rambat. Superproof itu adalah cara mencari uang dengan one on one. Jadi kita bisa dapat duit ketika kita melayani satu orang, kita melayani satu orang konsumen kita atau pasien kita. Karena yang dijual di Superproof itu adalah jasa keahliannya kita. Kalau di trainer, kalau di praktisi atau di terapis itu memang itu istilahnya adalah self employee kayak dokter ahli. Ya dia harus dia sendiri yang bisa dapat duit, tidak bisa harus dia sendiri yang turun tangan. Kalau sekilas tadi yang self proof itu adalah seperti itu, dia kayak marketplace jasa, kayak Gojek gitu loh, menemukan antara orang yang butuh kendaraan, butuh tumpangan dengan orang yang menyediakan tumpangan. Bedanya di situ adalah jasa tadi, jasa tentang terapis gitu. Kalau yang di YouTube langganan itu kan lebih kepada ngakses YouTube tanpa kena iklan gitu kalau tidak salah Pak Sigit. Jadi bukan ke konten yang berbayar gitu, tapi kita bisa nikmati YouTube tanpa berbayar. Tentu saja ini sangat beda secara esensial dan bisnis modelnya, karena di Tribelio itu adalah produk digitalnya e-course. Tentu saja itu adalah one to many. Malah kita bisa bikin satu kali, sekali, kita bisa jual berkali-kali, dan itu bisa jadi proses berantai, kayak semacam ledakan nuklir gitu istilahnya, karena sistem affiliate 4 level tadi. Di 4 level itu kita sampai tidak ngerti, tidak kenal mereka, tapi kita dapat duit dari mereka terus, karena si affiliate itu berjalan terus gitu Pak Sigit. Jadi itu Pak Sigit bedanya antara Superproof, YouTube berlangganan, dan Tribelio itu gitu Pak Sigit. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rambat. Ke Pak Nursan nih, bisa cerita dikit Pak tentang Bapak kan sudah sertifikasi instruktur BNSP level 4 ya.
Jadi apa sih manfaat yang didapat ketika Bapak sudah menyandang sertifikasi BNSP, kemudian Bapak juga sudah mengajar di prakerja, jadi kursus online sudah biasa itu. Jadi apa sih manfaatnya sudah dapat sertifikasi BNSP, kemudian suka dukanya pengajar di online course gimana? Monggo Pak Nursan. Halo, loh, kok gelap? Pak Sigit? Pak Sigit hilang? Nggih, monggo Pak. Oh, enggak. Ini saya mau koreksi Pak. Jadi maksudnya gini. Jadi saya tadi belum ngajar di kartu prakerja. Saya tadi cuma cerita bahwa saya lagi ngelengkapin persyaratan untuk ngajar di kartu prakerja tadi, ya. Saking banyaknya saya belum selesai. Keburu saya ngambil SKKNI level 4. Jadi salah kalau tadi saya udah ngajar di kartu prakerja karena dokumennya belum saya lengkapi. Itu Pak. Jadi nah, tadi saya mungkin memperbaiki informasi yang tadi yang Mbak Ibu Novita katakan tadi kayaknya ada keliru juga tuh. Jadi Bapak yang dari SKKK ini tadi yang tentang dari BNSP yang dari Sukabumi itu bukan dari BNSP Bapak itu, setahu saya dia dari LSP itu. Jadi kalau BNSP kan dari pemerintah ya regulator, nah LSP itu kayak lembaga kursusnya gitu. Jadi jangan sampai salah ngerti dulu itu. Itu sih yang mau saya perbaiki. Kemudian ini tadi saya bicara mungkin ya ketika Ibu Sofi ya tadi bicara, Ibu Sofi apa Ibu siapa tadi yang bahas tentang BPOM, PART itu. Nah, saya jadi ingat gitu. Mumpung saya ingat gitu ya. Jadi ini kan misalnya pengusaha kecil gitu kan, itu mereka mendaftarkan tadi BPOM, kemudian PART dan seterusnya halal ya seperti itu. Nah, saya kebetulan kan konsultan kekayaan intelektual. Nah, saya akan bicara tentang kompetensi saya gitu. Jadi saya kasih triknya dikit nih. Jadi daripada itu kan gini masalahnya. Itu masalah merek dagang itu 70% itu karena kemiripan ya, kemiripan. Jadi ada orang ngajukan, saya mau ngajukan merek dagang ini ke Dirjen KI ya. Itu lebih banyak ditolaknya daripada terimanya karena apa? Mirip itu. Nah, daripada ngajukan berulang-ulang, nggak tahu juga masalahnya apa. Ini jadi di awal ya saya cerita. Jadi ini yang peserta yang di sini jadi bisa ikut tahu, dengar gitu. Jadi ya gini triknya salah satunya. Jadi itu kan berapa puluh juta itu kan UMKM itu kan gitu. 70%-nya itu kan nanti hampir kebanyakan ditolak gitu. Pasti ada usulan tolak, itu perlu konsultan gitu maksudnya. Nah, triknya salah satunya adalah begini. Jangan kasih nama ya. Jangan kasih nama yang ada di kamus. Tuh. Kalau orang rata-rata orang pakai misalnya namakannya terlalu umum. Jadi udah ajukan udah ada lagi. Jadi salah satunya tuh triknya itu. Jadi jangan pakai nama yang ada di kamus deh gitu. Kalau enggak ya bisa saja sih ya. Misalnya kan merek itu bisa 2 kata, 3 kata gitu kan. Nanti juga ada fitur untuk memeriksakan itu seberapa mirip. Nah, jadi kalau nggak bisa ada yang selain di kamus tadi, ya logonya jangan cari dulu misalnya di DJNKI-nya itu logonya jangan sampai ada mirip. Nah, itu kerjaan sih sebetulnya. Itu. Nah, kemudian itu yang lanjut yang lain adalah apa ya? Oh gini. Jadi tadi bicara tentang LMS gitu kan. Nah, kemudian kita bicara ini kan cerita tentang digital business ya, digital marketing gitu. Nah, itu salah satunya SEO gitu kan. SEO itu kan gini. Jadi kalau untuk branding orang untuk bukan branding. Jadi kalau orang nggak cari, kalau SEO itu orang nyari ya. Itu cocok itu kalau di SEO kan.
Tapi kalau orang nggak nyari, ya misalnya untuk branding, ya kemudian untuk ya kebetulan pokoknya untuk branding, untuk memperkenalkan untuk ya di sosmed gitu. Jadi fungsinya beda. Nah, kita kan akan pasti kalau digital business itu ya dua-duanya gitu. Nah, salah satu triknya itu misalnya gini Pak, kalau masing-masing dari kita ini punya masing-masing punya website ya. Misalnya saya punya website gitu. Itu kemudian Bapak Rampat juga punya website. Nah, itu saling referensikan. Nah, itu juga sebetulnya meningkatkan traffic untuk kedua-duanya gitu. Soal fee-nya ya kita bisa atur lah gitu kan. Sebetulnya begitu. Jadi kalau guru SEO bilang, saya bilang sedekah traffic gitu. Karena kan nggak rugi sedekah traffic itu. Karena ranking daripada website kita tuh akan naik dengan sendirinya ketika mes robot dari Google ini lihat ini ada aktivitas gitu kan. Kalau ada aktivitas kita dapat poin gitu. Makanya saya senang kalau misalnya produk-produk rekan-rekan yang lain itu ada juga di website saya. Itu dulu, apalagi ya. Sementara itu kayaknya Pak. Monggo lanjut sama yang lain. Baik, terima kasih Pak Nursan karena ini sudah hampir jam 9. Monggo Bu Novita, silakan bagaimana kita berkolaborasi antara pelaku UMKM, kemudian praktisi komplementer dan alternatif, kemudian sertifikasi BNSP, kemudian e-cost tadi Tribelio, kira-kira nanti yang bisa kita kerjasamakan seperti apa? Monggo Bu Novita untuk closing statement. Oh, Bu Novita live ya. Bu Mutia bisa mewakili, monggo. Baik. Sebagai closing statement, perkenalkan saya sekretaris dari Batras Supranatural Nusantara. Kuncinya bahwa setiap individu ke depan adalah jika dia sebagai profesi memang wajib ada sertifikasi, bisa dari profesi, bisa dari BNSP. Teknologi merupakan bagian perkembangan dari profesi dan bagaimana kita menggunakan perkembangan zaman ya, sehingga memudahkan untuk pemasaran seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Mutia. Harapannya nanti kita bisa ketemu di Semarang ya di November atau Desember nih, Bu? November sih Pak, tapi saya di Solo Pak. Tanggal 25-nya di Solo, Bunda 25-nya di Semarang. Jadi agak terpisah. Karena beda Baik, event. terima kasih. Terima kasih dari Ibu Mutia. Silakan Mas Rambat, karena Mas Afrizal sudah live ya. Silakan untuk kata penutupnya. Setelah itu kita akan berpamitan satu dengan yang lain. Monggo Mas Rambat. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ke depan kita bukan lagi di sistem informasi, bukan lagi di digital marketing Bapak Ibu, tapi sudah mulai step di AI dominasi gitu. Jadi sekarang semua orang akan mengakses atau membuat satu, ibaratnya bahwa sekolah nanti hampir bukan jadi kewajiban karena semua bisa diselesaikan dengan AI tadi. Tapi ada yang tidak bisa dimiliki AI, ada yang tidak bisa dilakukan oleh AI, itu adalah best practice. Ilmu yang benar-benar sudah praktekkan, ilmu yang benar-benar sudah dikuasai tadi gitu. Nah, Bapak Ibu, itu yang akan jadi aset berharga ke depannya, itu bukan sekedar lagi aset digital, tapi nanti menjadi intellectual property atau istilahnya IP, yang itu bisa jadi brand, itu jadi produk digital, dan itu jadi nanti bisa ke mana-mana gitu.
Kurang lebih itu Pak Sigit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Batra Supranatural Nusantara yang sudah memberikan fasilitasi berupa link Zoom dan sebagai narasumber. Kemudian Mas Rambat, kemudian Mas Afrizal. Kita akan kolaborasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Semarang ataupun nanti dengan Mas Afrizal di Sukabumi. Harapannya kita bisa menjadi kerjasama yang lebih baik. Baik, terima kasih untuk peserta yang sudah ikut. Nanti saya mohon dibuatkan ininya ya Bu, recordingnya di-share ke saya sehingga bisa saya upload gitu untuk bisa diketahui teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Kita akan akhiri karena sudah hampir jam 9. Terima kasih untuk keikutsertaannya pada malam hari ini. Dan apabila ada tutur kata ataupun sesuatu yang kurang berkenan, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari saya, Sigit Cahyono dari Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Sampai ketemu di lain kesempatan.